Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi statistik, yaitu materi tentang modus. Nah, modus itu seperti apa? Mari kita lihat materinya. Perhatikan. Nah, modus itu disingkat dengan MO. Suatu data adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi modus itu bukan modal dusta ya, tapi data yang sering muncul atau frekuensinya paling tinggi. Nah, modus ada dua, yaitu modus data tunggal dan satu lagi modus data berkelompok. Nah, untuk memahami modus data tunggal ini, kita lihat contohnya. Perhatikan. Tentukanlah modus dari data berikut. Nah, perhatikan nih, ini ada 4 soal. Kelihatannya banyak, tapi kita akan dengan cepat menyelesaikannya. Perhatikan, modus itu tadi apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, perhatikan soal nomor 1. Nah, dari data ini, data yang paling sering muncul itu angka berapa? Perhatikan. Nah, ternyata yang paling sering muncul adalah angka 5. Ada berapa nih? Ada 3 ya. 5, 5, 5. Sementara 4 ada 2. 3 itu jumlahnya ada 1. 6 ada 1 dan 7 ada 1. Jadi yang paling banyak muncul itu adalah 5. Maka yang soal nomor A modusnya adalah 5. Paham ya? Pokoknya data yang paling sering muncul. Nah, coba perhatikan yang B. Perhatikan yang B, data yang sering munculnya itu apa? Oke, perhatikan yang B, 5-nya ada berapa? Ada 1. 6-nya ada 3. 7-nya ada 3. 8-nya ada 1. Berarti yang sering muncul apa? Yang sering muncul itu adalah angka 6 dan angka 3. Angka 7, maaf. Maka modusnya itu adalah 6 dan 7. Kenapa? Karena dia sering muncul dibandingkan angka-angka yang lainnya. Paham ya? Oke, perhatikan soal yang C. Soal yang C, perhatikan 5-nya munculnya berapa kali? 3 kali ya. 6 munculnya berapa kali? 3 kali juga. 7 munculnya berapa kali? 3 kali juga. Ini artinya apa? Semuanya frekuensinya sama, 3-3. Artinya tidak ada yang dominan, tidak ada yang sering muncul. Maka yang C itu dia tidak mempunyai modus. Kenapa Pak tidak mempunyai modus? Karena tidak ada data yang sering muncul. Loh Pak, ini kan ada, semuanya ada 3-3-3. Betul, tapi semuanya sama jumlahnya, ada 3 semua. Tidak ada yang lebih banyak gitu loh. Beda dengan nomor B. Nomor B jika dibandingkan dengan 5 dan 8, lebih banyakkan yang sering muncul 6 dan 7. Makanya modusnya 6 dan 7. Tapi kalau yang C semuanya sama. 5, 6, 7 itu frekuensinya sama 3. Maka dia tidak mempunyai modus. Paham ya? Oke, perhatikan yang D, yang atas itu X-nya datanya, yang bawah itu F itu frekuensinya. Gampang banget, perhatikan aja frekuensinya yang paling besar. Nah, yang paling besar itu frekuensinya 10. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya 20. Sudah pasti modusnya adalah 20. Karena frekuensi yang paling banyaknya itu ada di X, yaitu 20. Paham ya? Oke, kita lanjutkan modus data berkelompok. Nah, rumus modus data berkelompok itu seperti ini. Perhatikan, kita lihat rumusnya dan kita lihat informasinya ya. MO itu artinya apa? Modus. TB itu artinya tepi bawah kelas modus. Tepi bawah ini sudah dipelajari waktu video pertemuan yang kedua. Oke. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi yang di atas yang sebelumnya tuh. Kalau D2 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya.
Berarti kelas sesudahnya pasti yang bawah. P itu adalah panjang kelas. Oke, kita lihat langsung ke contohnya untuk data berkelompok. Perhatikan data pada tabel berikut. Ini ada tabel tentang pendapatan dalam jutaan rupiah dan ini frekuensinya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tentukan modus dari data tersebut. Nah, kalau merujuk ke definisi, data modus itu data yang paling sering banyak muncul. Maka Anda perhatikan aja frekuensi. Frekuensi yang paling besarnya berapa di sini? Oke, yang paling besarnya ini ya, 17. Dia ada di kelas keempat. Maka sebenarnya, nah udah dimerahin nih, maka modusnya itu ada di sini nih. Modusnya ada di sini. Di kelas keberapa ini? Di kelas keempat. Kita perhatikan TB-nya. TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, kita fokus di sini aja. Di kelas keempat. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 53 dikurangi 0,5. Jadinya 52,5. Kemudian D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ini frekuensi modusnya 17. Kelas sebelumnya berarti yang atas 13. Berarti 17 kurangi 13. Sama dengan 4. Paham ya? Perhatikan yang D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini frekuensi kelas modusnya, kelas sesudahnya ini yang bawah, 14. Berarti 17 kurangi 14, sama dengan 3. Kemudian yang terakhir itu P. P itu panjang kelas. Ini kan kelas-kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelasnya ada 7. Nah, dari kelas ini dicek panjang kelasnya ada berapa. Ini setiap kelas panjang kelasnya pasti sama. Kita lihat ternyata panjang kelasnya ada 7. Dari mana Pak? Cek aja dari 32 ke 38 itu 7 ininya ya. Panjangnya 7. 39 ke 45 7. 46 ke 52 7. 53 ke 59 itu juga 7. Ingat, nanti ketika 53 sampai 59 bukan berarti 59 kurangi 3. Kalau 59 kurangi 3 itu jatuhnya 6. Nah, padahal si 53-nya sendiri dia masuk kan. Harusnya kita hitung dari 53. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti dia panjang kelasnya jadi 7. Nah, perhatikan rumusnya. Ini komponennya udah ada semua. Kita tinggal masukin ke rumus. Perhatikan TB-nya 52,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1 plus D2 berarti 4 tambah 3 dikali P. P-nya itu 7. Paham ya? Kita selesaikan dulu. Yang bawah 4 tambah 3 berarti 7 ya. Ini tetap sama 52,5 ditambah 4 per 7 kali 7. Ini bisa dicoret nih. Bisa dicoret. Jadinya 52,5 ditambah 4. Berapa jadinya? 56,5. Oke. Ini contoh untuk modus data berkelompok. Jadi modus dari data tersebut adalah di sini kan 56,5. Tapi di sininya dalam jutaan rupiah. Itu artinya apa? Oh, berarti dikali 1 juta aja. Jadinya 56.500.000 rupiah. Oke, paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.